Gimana mau puasa? Puasa kan membutuhkan waktu sekitar 12 jam ya, sampai 14 jam. Gimana kita puasa, sedangkan pejuang asam lambung GERD itu kan makannya 2 jam sekali, 3 jam sekali, dikit-dikit tapi sering. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kembali lagi di channel aku. Gimana kabarnya nih? Semoga sehat selalu ya. Di video kali ini aku bakal bahas lagi ya, share pengalaman terkait asam lambung GERD anxiety. Dan buat kalian yang baru bergabung, selamat datang, selamat bergabung di channel aku, Adeva dan Bunda. Jangan lupa di like, comment, share, dan subscribe. Jangan lupa juga nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian mengetahui video-video terbaru aku. Karena channel ini adalah membahas terkait asam lambung GERD anxiety. Aku juga pernah berjuang ya, mengalami asam lambung GERD anxiety yang lumayan parah menurut aku pada saat itu di tahun 2019 sampai dengan 2022 ya. Aku endoskopinya 2021 dan perjuangan aku memang luar biasa banget. Yang sudah mengikuti dari awal perjalanan aku pasti udah tahu, dan buat kalian yang belum tahu nih bisa di scroll, bisa dicek ya video-video aku udah banyak banget bahas terkait asam lambung GERD anxiety psikosomatis. Jadi teman-teman, setelah aku lakukan endoskopi USG, aku itu terjadi peradangan di dinding lambung aku, teman-teman. Jadi banyak banget gasnya, aku tuh juga gastritis ya. Jadi gastritis ini disebabkan karena adanya radang atau iritasi di dinding lambung. Jadi kalau asam lambung aku naik, itu memenuhi lambung. Jadi gasnya banyak, sensasinya itu sendawa-sendawa, engap, sesak, dan banyak banget sensasi yang lainnya, apalagi aku ada kecemasan. Jadi memang kita itu harus banget menerapkan 3P, pola pikir, pola makan, pola hidup sehat ya. Dan tentunya kita harus pola tidurnya juga dijaga, istirahat yang cukup tentunya ya. Dan juga jangan lupa terapkan olahraga ringan secara teratur. Teman-teman, alhamdulillahirrabbilalamin, setelah 2 tahun lebih ya, hampir 3 tahun lah ya, aku berjuang. Dan itu nggak mudah, sembuh kambuh itu adalah bolak-balik di situ. Bahkan ada banyak yang udah sembuh tapi kambuh lagi. Jadi asam lambung GERD anxiety itu memang nggak bisa pulih total. Dokter aku juga tidak mengatakan ke aku bahwa kamu sembuh total, enggak. Tapi memang asam lambung itu bisa kita atasi dengan cara pola hidup, pola makan, pola pikir, dan juga olahraga ringan. Jadi tentunya kita harus menerapkan pola hidup sehat ya. Nah, di video kali ini aku bakal bahas ya terkait puasa. Ini ada yang nanya ya, ada salah satu teman kita yang bertanya, Bun, gimana ceritanya Bunda berpuasa saat bulan Ramadan? Kalau sempat tolong buatin videonya dong, soalnya aku kambuh saat berpuasa. Atas nama Juwita Zahwa 5421. Oke, aku bakal bahas terkait puasa. Jadi memang kalau pejuang asam lambung GERD, gimana mau puasa? Puasa kan membutuhkan waktu sekitar 12 jam ya, sampai 14 jam. Gimana kita puasa? Sedangkan pejuang asam lambung GERD itu kan makannya 2 jam sekali, 3 jam sekali, dikit-dikit tapi sering gitu. Jadi puasa ini sebenarnya diwajibkan orang yang sehat. Kalau kita nih misalnya ada penyakit, baik itu asam lambung atau penyakit lainnya, itu tidak diwajibkan banget ya. Jangan dipaksakan intinya. Kalau misalnya nggak ada sensasi atau nggak sakit atau udah sembuh, boleh puasa ya, harus wajib puasa bagi umat Islam, apalagi di bulan Ramadan. Nah, gimana sih cara Bunda pada saat itu puasa? Di situ aku pemulihan saat berjuang, aku tetap paksakan puasa. Tapi kalau misalnya aku nggak sanggup nih, aku nggak kuat, aku batalin. Jadi teman-teman nih caranya, kalau kalian masih konsumsi obat-obatan dokter, aku kasih saran puasa maupun puasa Ramadan maupun puasa Senin Kamis, caranya seperti ini. Pada saat mau sahur ya, aku tuh biasanya bangun jam 3, aku sahurnya jam 4 kan, subuh itu kan 4:30 lebih ya, 4:30 lewat. Jadi aku tuh sebelum makan nasi aku minum obat dulu. Kalau misalnya masih ada obat-obatan dokter ya, seperti omeprazol atau lansoprazol, domperidon, sukralfat. Jadi aku konsumsi dulu biasanya 1 jam atau 30 menit sebelum makan ya. Kemudian setelah itu aku minum air hangat dulu sedikit, kadang 1-2 teguk pada saat mau sahur ya. Kemudian setelah minum aku makannya porsinya itu kecil ya. Jadi porsi kecil ini kadang setengah centong, kadang 1 centong kecil. Menunya perhatikan, yang perlu diperhatikan kalau menunya jangan yang goreng-gorengan, jangan yang berminyak-minyak ya, jangan yang pedas, jangan yang asam, jangan yang lada ataupun
yang kecut-kecut hindari dulu teman-teman. Jadi apa yang aku makan adalah ikannya direbus atau dipanggang atau ayamnya. Kemudian aku biasanya masak sayur sop atau sayur bening. Aku tuh perbanyak makan wortel teman-teman ya, wortel. Kemudian kalau nggak wortel, sayur bayam. Nah setelah makan nih, biasanya kan masih ada waktu nih, 30 menit lagi ataupun mungkin 45 menit lagi aku istirahat dulu sejenak senderan. Kemudian setelah 30 menit aku minum air putih. Karena kita kan harus nunggu dulu nih, harus turun dulu ya. Jadi jangan terburu-buru kalau mau sahur itu memang harus dijadwalkan. Aku harus bangun jam 3 ya, agar nggak terburu-buru makannya. Setelah makan 30 menit minum air, dan setelah minum air hangat nih, karena udah mau imsak, kadang udah mau ajan nih, aku minum kadang madu ya. Kadang madunya kalau aku nggak minum obat dokter ya, aku minum sebelum makan. Tapi kalau misalnya lagi minum obat dokter, aku minumnya setelah makan ya. Kadang aku buat kurma ini aku blender, aku jus, tapi aku nggak kasih es. Jadi kalau misalnya udah makan, tapi jangan banyak-banyak. Jadi itu biar kita kuat ya, biar kita nggak gampang lemas, nggak gampang kambuh. Itu aman ya. Ambil misalnya 7 biji kurma atau 11 biji, buang bijinya, kemudian dimasukkan ke dalam blender. Setelah itu kasih air hangat sedikit atau enggak direndam dulu. Kemudian setelah itu tambahkan madu, bisa tambahkan gula tapi jangan manis-manis ya. Gula putih aja sekitar 2-3 sendok. Kan di blender itu kan banyak. Kalau aku nih biasanya blendernya untuk 1 anggota keluarga. Jadi aku minum itu ya teman-teman. Kemudian setelah minum itu, biasanya ini kalau udah mau ajan aku minum air putih lagi sedikit aja. Sedikit, kadang 2 teguk. Yang penting jangan ada yang manis-manis aja. Udah, setelah itu jangan langsung tiduran habis sahur, jangan langsung ngorok gitu ya. Biasanya nih aku senderan dulu, kalau udah ajan aku ambil air wudhu, kemudian senderan gitu. Jangan tidur. Aku itu tidak tidur setelah sahur sampai siang. Jangan tidur. Itu tidak baik teman-teman. Kemudian kan aku kerja di kantor. Jadi seharian itu aku sibukkan aktivitas aku dengan ibadah. Kalau aku lagi puasa ya. Nyampe di kantor aku kerja, ya aku tuh bawa tasbih, bawa Quran kalau ke kantor. Kemudian setelah menyiapkan semua pekerjaan aku ngerjain pekerjaan aku. Kalau misalnya waktu aku lagi senggang atau nggak ada laporan, nggak ada pekerjaan, aku baca Quran. Jadi aku tuh targetin, hari ini aku harus sholawat 4.000 misalnya, hari ini aku harus istighfar berapa ribu. Jadi kayak gitu ya. Jadi semuanya pikiran-pikiran aku itu fokus ke aktivitas aku teman-teman. Biasanya nih pejuang asam lambung itu mulai merasakan sensasi di jam 10 pagi, jam 10 atau jam setengah 11. Itu udah mulai lemas, loyo, kadang udah mulai kering kerongkongan kita. Hal apa yang aku lakukan? Biasanya nih aku ambil air wudhu, duha ya. Tapi aku tuh duhanya senangnya di jam 9 atau jam 10 duha. Jadi abis wudhu segar lagi rasanya. Kalau misalnya udah sholat, baca Quran lagi, kembali kerja lagi. Tapi kalau misalnya kalian perih banget nih bun, perih banget gak kuat, jangan dipaksa. Udah ambil air aja, minum, batalin aja. Aku pernah kok teman-teman, pada saat itu udah jam 4 sore, 2 jam lagi mau buka ya. Aku udah gak kuat, udah melilit banget perutku. Dan disitu aku udah gak ada obat-obatan dokter ya, udah gak ada obat-obatan dokter. Jadi hal apa yang aku lakukan, aku minum air hangat, kemudian aku minum polisilen. Alhamdulillah reda. Jadi memang kalau misalnya kita lagi kecapean, karena di situ posisinya aku kecapean dan juga aku mau datang bulan. Jadi karena aku nggak kuat, makanya aku batalin aja. Nanti kita ganti kalau kita udah sembuh. Jadi perjuangan asam lambung itu ataupun yang sakit nggak dipaksakan untuk puasa ya teman-teman. Kemudian pada saat berbuka puasa juga harus diperhatikan. Saat buka nih, yang aku siapkan itu pertama adalah air putih. Kemudian tepung Garut. Jadi pada saat beduk aku minum air hangat. Jangan panas, hangat kuku aja, yang penting hangat, jangan dingin. Kemudian selanjutnya aku makan tepung Garut. Kalau nggak tepung Garut, air tajin. Ya. Kemudian setelah itu aku makan lontong, kadang 1 biji yang isi wortel atau isi kentang. Makan. Udah habis itu makan kurma biasanya ya. Atau minum air dulu, makan kurma, kemudian makan tepung Garut ataupun air tajin. Setelah itu kan kita nggak terisi perut seharian. Ambil nasi lembek atau lontong. Lontong isinya jangan yang pedas. Makan. Habis itu istirahat sejenak ya, 15 menit.
wudhu, sholat mahram. Kayak gitu, itu nggak ada sensasi teman-teman. Alhamdulillah sih. Tapi kalau misalnya ada sensasi, jangan dipaksakan ya. Intinya kita pada saat puasa itu harus fokuskan pikiran kita sama aktivitas ya, diisi dengan ibadah, hal-hal yang menyenangkan atau hal-hal yang positif agar nggak kambuh. Dan kalau misalnya udah sahur bun, misalnya udah taraweh, aku makan nasi, tapi menunya juga sedikit, jangan berlebihan ya. Biasanya ini aku makan itu habis taraweh, kan Jakarta tuh habis taraweh jam 8 atau setengah 9, aku makan sedikit, kemudian kadang jam 9 aku tidur atau setengah 10 ya, ditunggu dulu ya sampai turun. Kadang kalau misalnya aku pengen makan nasi habis maghrib juga ya, kalau misalnya habis sholat, kalau udah lapar aku makan tapi porsinya sedikit. Dikondisikan aja sih teman-teman ya, sepintar-pintarnya kita. Jadi kalau misalnya habis tarawih aku lapar, kadang aku hanya makan kolak ya, ngemil, puding dan lain sebagainya. Jadi aku tuh berkreasi agar aku nggak fokus ke sensasi-sensasinya. Jadi dinikmati, bawa happy aja, bawa enjoy, harus healing. Pokoknya harus sensasinya ini harus fokuskan ke aktivitas kita yang menyenangkan. Oke ya teman-teman, semoga menjawab pertanyaan dari saudara kita, teman kita yang lagi berjuang saat ini. Dan buat kalian juga yang masih pemulihan, pengobatan, ataupun yang udah sembuh, tetap semangat ya. Semoga lekas pulih, bisa beraktivitas kembali seperti sedia kala. Cukup sekian video kali ini. Jangan lupa untuk terus dukung channel aku, Deva dan Bunda, dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di video-video aku selanjutnya.